Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Happy weekend untuk kita semua. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa meme token yang udah teman-teman request. Karena hari ini weekend, jadi kita bahas project-project yang nggak terlalu serius ya, biar santai aja gitu. Mungkin besok kita akan bahas project-project yang punya utility dan juga fundamental. Jadi hari ini ada 6 token yang kita akan bahas, yaitu dari Ordinals ya, ada Ordi, kemudian Sat sama Rats. Ini paling banyak teman-teman minta dibahas di kolom komentar channel YouTube ini. Dan juga kita akan bahas Vita Inu, lalu ada Baby Dogecoin sama Kishu Inu. Thank you banget buat teman-teman yang udah request. Yang requestannya belum dijawab, ya sabar, kita cari waktu buat bahas. Ya, jadi jangan lupa untuk subscribe dan juga kasih like jika teman-teman suka konten-konten seperti ini. Ordi, Ordi itu sebenarnya muncul dari 2023 yang lalu. Ketika itu tren Bitcoin NFT lagi rame. Memang sih di tahun 2022, 2023 itu lagi rame yang namanya NFT. Ya, terutama NFT di platform dari Solana sama Ethereum. Ternyata Bitcoin developernya nggak mau ketinggalan gitu. Mereka menciptakan project-project yang juga running di jaringan dari Bitcoin, tapi kali ini dengan kapasitas kecepatan yang cenderung lebih slow, ya, yaitu Bitcoin NFT Ordinals. Ini sempat rame, di mana akhirnya banyak tercipta token-token yang running di jaringan dari Bitcoin itu sendiri. Ada Ordi, kemudian ada Sats, ada juga Rats, dan juga ada beberapa koin lainnya. Gitu. Kita akan bahas pertama dari Ordi dulu. Hari ini Ordi diperdagangkan di kisaran level Rp120.000. Secara movement sejauh ini sih udah turun sekitar 74%. Ordi telah mencapai maksimum supply-nya yaitu sebanyak 21 juta dan tidak bisa dicetak kembali. Tidak punya sosial media, tidak punya fundamental, tidak punya kegunaan. Pokoknya token ini ada aja tapi nggak ada fungsinya. Dia masih bisa diperdagangkan di Binance, Bybit, OKX, Bitget, Maxi, dan kawan-kawan. Kita akan langsung lihat bagaimana pergerakan dari Ordi ya. Sedikit review, pergerakan dari Bitcoin saat ini sedang berada di kisaran level 108.180 dolar. Kalau kita lihat sih dari Ordi-nya sendiri itu bergerak sudah lama turun. In the long run dia cenderung bearish, dan kalau kita perhatikan dari momen tanggal 20 April sampai dengan saat ini pergerakan Ordi masih sama di kisaran range 6 dolar sampai dengan 11 dolar. Jadi cuma bergerak sideways, tidak terlalu banyak movement, tidak banyak smart money yang menggerakkan, volume perdagangan juga cenderung biasa. Gitu. Sejauh ini sih ada indikasi bagus untuk kenaikan lebih lanjut bila mana tren mendukung. Gitu. Kita melihat pergerakan Ordi ini sudah mulai kayak mulai tersideways. Ini kan sebelumnya dia turun. Ada mantul kan sedikit, tapi sebenarnya ini masih bergerak sideways dan kemungkinan kita ada momentum untuk sedikit mengalami recovery harga. Untuk area resistance yang bisa kalian perhatikan adalah di 8,3 dolar dan juga sekitaran 12 dolar. Level-level tersebut akan berpotensi dikunjungi oleh Ordi dalam jangka pendek. Gitu. Jadi secara movement ini masih punya probability untuk naik gitu. Tapi kita nggak bicara naik yang sampai ke 60.000 atau 80.000 di all time high sebelumnya. Kita nggak bicara ke sana, tapi kita bicara tentang kenaikan-kenaikan jangka pendek saja. Let's say kalau teman-teman ada yang memang sudah pegang tokennya dan berencana untuk exit ya level 12 dolar itu bisa menjadi target terbaik teman-teman. Apakah nanti harganya bisa kembali naik? Mungkin bisa sampai ke 18 dolar. Ya, ini di sini ada gap, ada kayak apa ya? Ada kayak banyak order book yang belum diselesaikan transaksinya. Jadi kemungkinan di level ini akan ada semacam demand dari pasar. Teman-teman, ekspektasinya sih seandainya kalau dia breakout dari level 12 dolar, mungkin bisa balik naik ke 18 dolar. Tapi kalau selebihnya naik lebih tinggi, saya sendiri nggak terlalu yakin gitu. Jadi intinya adalah jika teman-teman sudah punya di harga saat ini, target profit kalian pertama adalah 8 dolar. Kalau bisa moving lebih tinggi, 12 dolar. Kalau bisa lebih tinggi, 18 dolar. Area support penting adalah di 6 dolar. Seandainya pergerakannya turun di bawah level tersebut, maka dia akan create new all time low.
kemungkinan teman-teman akan menjadi holder yang lumayan lama karena sangkut ya itu. Jadi punya resiko juga si ordi ini. Next kita akan bahas SATS. Hari ini diperdagangkan di 0,0006 dolar. Bukan rupiah ya. 0,03 kali 6 rupiah. Kalau kita lihat setahun terakhir dia turun 70%. Secara maksimum supply sih sudah tercapai sejauh ini. Kalau kita lihat ya, SATS ini bukan merupakan satuan, artinya SATS token ini bukan satuan dari Bitcoin. Kita tahu Bitcoin itu kan satuan terkecilnya disebut Satoshi atau SAT ya orang bilang. Tapi itu bukan token ini, teman-teman. Token ini beda lagi, dia terpisah dari Bitcoin. Ya, jadi bukan termasuk bagian dari fundamentalnya Bitcoin gitu. Even saat ini ada ataupun tiada, ya tetap aja Bitcoin bakalan tetap ada. Jadi bagi teman-teman yang berasumsi token SATS ini adalah satuannya Bitcoin, itu bukan sama sekali. SATS sudah mencapai maksimum supply-nya yaitu sekitar 2,1 kuadriliun token. Harganya sangat micin, tidak ada sosial media, tidak ada fundamental dan juga fungsi dari token ini. Kalau kita lihat dari harga pergerakan dari SATS overall sih downtrend ya, turun terus. Di level saat ini kita melihat dia masih berada sedikit di atas dari area support, yaitu di kisaran level 0,07 kali 3 sekian dolar gitu. Ini merupakan area level support yang penting untuk SATS. Potensial recovery-nya itu sampai area resistance kisaran 0,06 kali 11,336. Menjadi potensi untuk kenaikan jangka menengah ya untuk seandainya kalau tren recover itu ada, mungkin masih bisa mencapai level tersebut. Kalau naik lebih tinggi, saya sendiri merasa ini perlu diuji gitu. Untuk area support saat ini masih di 0,07 kali 3287 dolar. Sejauh ini masih belum di breakdown. Tetap hati-hati teman-teman. Itu sih nggak terlalu banyak yang kita bisa bahas juga. Next kita akan bahas RATS ya. Ini RATS Ordinals hari ini diperdagangkan di 0,3 rupiah. Dia udah turun 80% setahun terakhir. Maksimum supply-nya adalah di 1 triliun token RATS. Sejauh ini masih bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti Bybit, Bitget, Maxi, Get.io, KuCoin. Kalau kita lihat tidak ada sosial media juga, tidak ada fundamental yang berarti. Lalu gimana movementnya? RATS ya kurang lebih sama, dia berada dalam level sedikit di atas area support 0,04 kali 17,5 dolar ya. Dan untuk area resistance-nya itu ada di kisaran 0,04 kali 353 dolar gitu. Dan kalau kita lihat sih di sini pergerakannya nggak terlalu bergairah juga, volume perdagangannya rendah, smart money juga kecil. Saat ini kalau dia bisa recover back to 0,04 kali 36 ini cukup realistis sih di harganya saat ini gitu. Kalau bisa lebih tinggi paling mentok sih kayaknya di 0,04 kali 574. Di sini ada gap yang mungkin bisa dikunjungi sebelum akhirnya dia mungkin turun setelah mencapai area tersebut. Perhatikan area support terakhir yaitu di 0,04 kali 16,3 dolar. Jika dia breakdown dari level tersebut, maka ya udah berarti all time low. Itu sih buat RATS. Next kita akan bahas Vita Inu. Hari ini Vita Inu diperdagangkan di 0,03 kali 2378 rupiah. Ya, ini merupakan sebuah project koin yang running di jaringan dari BNB. Sejauh ini maksimum supply-nya sudah tercapai yaitu 899 triliun token. Tergolong token dengan market cap kecil ya, berada di peringkat 937, rawan banget dengan volatilitas. Sejauh ini masih bisa diperdagangkan di Bybit, Maxi, Get.io, KuCoin, dan beberapa exchange lainnya. Engagement di Twitter terbilang nggak terlalu besar, tapi komunitasnya masih aktif. Mereka katanya sudah ada dari 2021 sampai sejauh ini masih bertahan. Gitu. Dilihat dari kepemilikan holder dari token Vita Inu
paling banyak dipegang oleh hot wallet di Bybit. Yang kedua adalah di Maxi 12%. Sisanya baru di wallet-wallet pribadi. Saya melihat token ini sudah lumayan banyak berada di retail. Lalu apakah pergerakannya bakalan cukup menarik ke depannya? Menurut saya sih masih ada probability dia untuk listing di exchange yang lebih besar. Tinggal gimana developernya aja nih. Bisa nggak dia listing di exchange yang lebih besar karena itu bisa membawa dampak positif terhadap harga. Kalau secara movement dari time frame daily kita melihat token Vinu atau Vita Inu, benar ya namanya Vinu? Ya, Vinu ya. Itu dia bergerak sideways dalam range besar sejak 2022 sampai dengan saat ini. Antara range harga berapa nih? Nolnya banyak banget. 0,08 atau 7 ya. 0,06 kali 42 dolar sampai dengan 0,08 kali 79. Ya itulah, ini nolnya banyak banget. Tapi yang pasti dia bergerak sideways di dalam range yang besar ini dan pergerakannya bakalan sangat dinantikan bakalan kemana. Sejauh ini sih movementnya nggak bearish, nggak bullish juga gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang pegang token ini, saya lebih saranin teman-teman untuk jual ketika harganya memang sudah mencapai level resistance. Ya, resistance-nya itu ada di 0,06 kali 41254. Di level tersebut adalah level yang sangat cantik buat teman-teman profit taking. Tapi kalau dia bisa balik aja naik sampai 0,05 kali 24141 di level area tersebut juga bisa teman-teman jadikan sebagai level profit taking. Apakah token ini layak buat di hold jangka panjang? Kalau kita melihat secara movement jangka jangka waktu 5 tahunnya ini bakalan masih sideways dan berpotensi sideways gitu. Jadi jangan sampai token Vinu ini atau Vita Inu dia breakdown dari level 0,08 kali 8145 karena ini merupakan sebuah level support penting gitu. Sejauh ini sih itu aja buat teman-teman yang udah pegang. Kongret kalau memang sudah sempat beli di harga bawah dan udah merasakan cuan ratusan persen, don't forget to profit taking. Itu sih saran terbaik ya. Kalau di teman-teman hold terlalu lama, takutnya nanti cuan ratusan persen udah tergantikan karena harganya kembali turun. Itu buat Vita Inu. Next kita akan bahas Baby Dogecoin. Hari ini Baby Dogecoin diperdagangkan di kisaran level 0,04 kali 1837 rupiah. Secara movement setahun terakhir hanya turun 3%. Ya, token ini dia running di jaringan dari BNB Smart Chain. Dan juga kalau kita lihat dari maksimum supply-nya itu ada di 202 kuadriliun token. Sementara supply yang beredar sementara adalah di 166 kuadriliun token. Banyak banget ya, nolnya 15. Kalau kita lihat dari pasarnya sudah listing di Binance, kemudian Bybit, OKX, Bitget, Maxi, Get.io, dan kawan-kawan. Tergolong koin dengan market cap medium to low. Baby Dogecoin kemarin juga udah listing di Kraken. Bisa meningkatkan liquidity mereka, engagementnya so far masih sangat baik ya untuk project ini. Gitu. Kalau kita lihat dari analitik, sorry ini masih loading. Kita lihat dari BSC scan aja. Token ini sudah di burning sebanyak 51,7% dari total keseluruhan token yang ada. Artinya apa? Mayoritas dari tokennya sudah di burn dan yang beredar itu tinggal separuhnya saja. Sementara sisanya ini ada masih bagian dari token vesting sebanyak 80% dengan jumlah sekitar 34 kuadriliun token. Kemudian sisanya ini baru tersebar di wallet retail dan juga wallet pribadi. Banyak exchange yang menyimpan token ini. Gitu. Kemungkinan sih para retail ya. Kalau kita lihat dari top holder, top address-nya itu mengalami kenaikan dalam 30 hari terakhir sebanyak 0,02%. Artinya holdernya meningkat, teman-teman. Gitu. Baby Doge masih cukup menarik buat kita perhatikan. Semoga harganya bisa recover dalam beberapa waktu ke depan. Kalau untuk token unlock, mereka itu unlocknya setiap hari sebanyak 0,03%. Gitu, perlu di take note juga bagi teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga?
Kalau kita lihat harga dari BB Dogecoin itu mirip kayak si Vinu. Ya, dia dalam jangka waktu panjang terlihat sideways. Sejauh ini sih menurut saya lumayan oke kalau kita compare dengan banyak meme token yang memang sudah hancur-hancuran harganya gitu. Baby Doge masih lebih survive. Namun kalau teman-teman mau memanfaatkan pergerakan harganya, bisa manfaatkan di range sideways tersebut untuk melakukan buy and sell. Jangan di hold terlalu panjang dan juga hati-hati jangan sampai dia breakdown dari level support keramat gitu. Ini token yang menurut saya cukup menarik karena pergerakannya cenderung sideways. Oke, level-level mana saja yang perlu teman-teman perhatikan? Saat ini area level support dari Baby Doge itu berada di area support minor sekitar level berapa nih nolnya? 0,08 kali 11,224 ya. Ini adalah area support minor dengan area support kuatnya itu baru ada di kisaran 0,09 kali 9392. Level tersebut sangat ideal buat buy sebab di level 0,09 kali 99 dolar ini merupakan area krusial yang sering kali menjadi titik mantulnya harga dari Baby Dogecoin gitu. Jadi seandainya teman-teman dapat harga tersebut itu sangat menarik buat teman-teman buy dengan potensial sell naik sampai beberapa area resisten aja sebenarnya udah bisa di profit taking gitu. Sejauh ini belum recommended buat buy lagi, jadi better buat tunggu harganya turun ke bawah lagi gitu. Area profit taking yang biasanya ideal itu adalah di range harga 0,07 kali 42 dolar dan itu kalau bisa achieve harga tersebut ya, itu kenaikannya itu sudah sekitar 300% gitu. Token seperti Baby Doge ini jangan di hold jangka panjang. Better teman-teman kalau udah cuan profit taking. Terutama yang udah cuan ratusan persen itu udah layak banget di profit taking. Itu sih overall kita melihat dari project token ini, semoga lebih banyak token lagi yang di burn sehingga bisa mendongkrak pergerakan harganya buat naik. Next kita akan bahas Kishu Inu. Hari ini Kishu diperdagangkan di kisaran level 0,05 kali 1284 rupiah. Secara maksimum supply dikit lagi bakalan tercapai. Ya, supply maksimumnya itu ada di kisaran level 96,7 kuadriliun token. Ini sekitaran mungkin 3% atau 3-4% lagi bakalan tercapai maksimum supply-nya. Dilihat dari exchange yang bisa memperdagangkan itu ada di Bitget, Maxi, CoinX dan beberapa exchange kecil lainnya. Tergolong small cap ya, bahkan kecil banget, very small cap. Kemarin Kishu ulang tahun, engagementnya overall bagus sebagai sebuah meme token. Ya, tapi karena memang nggak ada fungsinya juga, jadi ya itu aja sih teman-teman. Dia running di jaringan dari Ethereum, sementara ini exchange yang paling banyak pegang itu ada Get.io. Sisanya itu ada di wallet pribadi dan beberapa token sudah di burning, sebanyak 3,4% sudah di burning. Sisanya ini banyak dipegang oleh wallet di Get.io. Gitu. Ya, kita lihat secara harga gimana. Kishu hari ini diperdagangkan di kisaran level kenapa nolnya banyak banget? 0,010 kali 7936 dolar ya. Dia berada dalam all time low-nya saat ini dan waspada kalau dia turun di bawah dari level tersebut maka akan create new all time low baru. Volume perdagangan di Maxi lumayan tinggi. Ya, smart money tidak terdetek. Ini sorry indikatornya error karena memang harga dari tokennya yang terlampau tidak masuk akal dan juga mekanisme dari perhitungan indikatornya error, teman-teman. Tapi yang pasti adalah token-token seperti ini kalau teman-teman hold itu ya cacing-cacing naga-naga. Kalau beruntung jadi naga, kalau sial jadi cacing. Kalau emang udah pegang dari harga tinggi, menurut saya di level sekarang ini agak sulit buat dia recover ke harga yang lebih tinggi lagi. Paling kalau dia bisa naik 0,09 kali 13,511 itu bisa menjadi sebuah level yang menarik buat teman-teman profit taking. Kalau dia turun dari level di bawah ini, ya udah berarti create nih all time low. Gitu. Jadi buat Kishu Inu
token inu-inu lah pokoknya itu wajib buat hati-hati. Ya, hati-hati karena ya kondisi market lagi nggak begitu mendukung untuk meme token sebenarnya. Makanya hanya beberapa meme token aja yang kelihatannya survive. Tadi Baby Doge agak survive, oke. Kemudian Vinu juga agak survive, masih oke. Tapi ya sebagian besar atau mayoritas sudah turun gitu. Jadi lah lebih hati-hati aja buat teman-teman. Kayak gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silakan tulis langsung di kolom komen. Nanti kita akan seleksi, kita akan bahas yang paling banyak, yang menarik kita akan bahas di next video. Thank you so much for watching. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram juga. Di sini kita banyak berbagi informasi. Teman-teman yang punya aset kelas berupa saham atau mungkin kripto bisa share analisa kalian di sini. Bisa sama-sama belajar gitu. Jadi buat yang tertarik buat join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih.